Wayang kan termasuk budaya yang sangat sangat tinggi nilainya. Di dalamnya ada tentang seni rupa, seni musik, seni tari, dan visualnya sendiri menurut saya sangat unik banget. Kebetulan kita musiknya itu pakai khas Jawa Barat, ada Sunda, ada angklung, kecapi, kendang. Nah itu jadi kita buat. Jadi orang tuh harapan saya ketika nonton dalam frame ini seperti menonton sebuah layar lebar yang kayak film. Saya membantu untuk menganimasikan, artinya untuk menggerakkan fitur-fitur aset yang udah dibuat oleh Bima, itu saya animasikan untuk nantinya jadi patokan untuk aplikasi interface ini. Gerak gambarnya, terus nanti kalau jadi kan kalau udah kena UV kan dia jadi terang tuh. Antusiasme spontan anak-anak ini datang dari dalam hati. Mereka datang dan beraktivitas di tempat ini karena keinginan mereka sendiri. Tanpa dipaksa, tanpa harus diminta. Saya gabung di Sanggar Arsari itu dari sejak kelas 4. Karena saya ingin mengikuti Arsari itu karena saya ingin menjadi anak yang mandiri, yang tidak bergantung kepada orang tua. Dan karena saya juga tertarik karena di sini terdapat beberapa kesenian seperti angklung, misalnya calung, ada juga yang main kendang seperti itu. Dari desa Arjasari inilah mereka menampilkan sebuah pertunjukan yang disebut sebagai wayang UV. Dibuat oleh anak-anak dan dipentaskan oleh anak-anak. Sebetulnya keseluruhan kalau kita mau ngadain pentas yang gunting, kita cuma ngasih pola aja, yang gunting, yang ngasih warna. Makanya ada yang belepotan gitu, maklumlah anak-anak. Tapi kan yang namanya juga anak-anak, mungkin orang yang nonton juga tahu, oh berarti ini karya anak-anak semua. Jadi kita cuma ngasih pola aja, udah biarin anak-anak yang ngerjain. Yang gunting, yang ngasih warna, yang ngasih bambu. Ini gampang, bambu tinggal ditempel di dalamnya pakai selotip. Untuk wayang UV ini saya konseptornya Mbak, saya konseptornya, sutradaranya. Nanti eksekusi saya kasih ke teman-teman yang lain supaya ada kerja tim. Dan saya berpikir sih kalau seni pertunjukan kan satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi ini kebiasaan sama-sama, bareng-bareng. Saya hanya semacam kurator nanti, ya kamu begini pas, oh ini jangan, ini kurang pas supaya sesuai dengan real. Kadang-kadang kan kalau mereka tuh punya kreativitas besar tapi seringkali nggak pas sama keinginan si teks, si naskah itu sih. Membuat anak-anak ini merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan mungkin bukan hal mudah. Ajaibnya, bagi Tita, hal itu bukanlah persoalan. Itu sih kembali lagi sama hati kita ya, soalnya kan kita itu, jadi saya sendiri gitu suka sama anak kecil gitu gimana, jadi itu hitung-hitung melatih kesabaran diri sendiri. Kalau anak kan karakternya itu beda-beda, jadi misalkan ada yang bandel atau yang gimana kan beda-beda. Kita termotivasi, kita harus bisa nih gitu. Nanti anak-anaknya juga ngikutin, jadi ikut seneng sama kita gimana gitu. Bikin minat anak-anak tuh tumbuh gitu. Walaupun kita capek, tapi ngelihat anak-anak kumpul terus canda tawa kayak gitu, jadi kitanya juga ikut capeknya itu hilang. Tita adalah salah satu anak muda yang beraktivitas di Sanggar Arsari. Di bawah koordinasi Sopan, mereka mampu mengumpulkan anak-anak ini berkarya dalam kegiatan yang positif. Awalnya ini sebetulnya sarana untuk belajar anak-anak. Jadi
anak-anak itu cara untuk belajar yang alternatif yang tidak membosankan dengan alat peraga itu buat alat peraga, karena saya kan ini buka kelas bimbingan belajar. Jadi kalau pelajarannya itu harus dengan bahasa abstrak gitu ya, mereka kan bingung apa, misalnya saya cerita tentang proses hujan gitu ya, bagaimana air menguap terus segala macam. Nah, mereka nggak ada bayangan, jadi ini saya sebut ada visualisasinya. Nah, ada visualisasinya, kemudian terus dikembangkan, akhirnya menjadi sebuah apa ya namanya, khasnya sini gitu, khasnya dari Sanggar Arsari itu bikin wayang Yufi untuk belajar anak-anak belajar tentang budi pekerti, belajar tentang apa namanya sejarah Indonesia, itu yang kita kasih. Dan yang pasti belajar kerja tim si anak-anaknya. Bahan sederhana, visualisasi yang apa adanya, tetapi mampu tampil dalam pertunjukan yang tidak biasa. Di tempat inilah, anak-anak mampu menampilkan diri mereka dengan maksimal. Itulah sebabnya, anak-anak ini mempersiapkan pentas untuk malam nanti dengan sangat serius. Keseriusan versi anak-anak tentunya. Kakak-kakak pengelola yayasan tak kalah sibuk. Mereka mempersiapkan set panggung pementasannya. Dan buktinya, pentas mereka mampu menarik perhatian masyarakat Arjasari. Anak-anak hingga orang dewasa ternyata mampu menikmati pentas mereka. Nah, kalau untuk masyarakat harapannya dengan belajar lihat wayang Yufi, mereka melihat bahwa minimal banyak anak muda kreatif gitu ya, banyak anak-anak yang kreatif untuk kemajuan negara ini, yang banyak orang pesimis. Harusnya mereka lebih optimis bahwa masih banyak gitu ya terang-terang seperti Yufi yang bisa memberikan suatu harapan untuk negara ini ya, Indonesia. Pertunjukan akan segera dimulai. Pada zaman dahulu di Jawa Barat, Cerita yang mereka angkat adalah cerita rakyat Jawa Barat. nama Dayang Sumbi. Malam ini mereka membawakan cerita Sang Kuryang. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Cerita-cerita yang mereka tampilkan disusun oleh Sopan dan teman-temannya. Anaknya mengira. Mereka pula yang mempersiapkan konsep pentas adik-adik mereka. Kemudian pada saat malam, kakak-kakaknya membantu menyelesaikan tugasnya tersebut. Saya bagi jadi 3 tim tadi. Nah, setelah itu nanti setiap tim itu tim musik, tim storyteller, terus satu lagi tim wayang yang menggerakkan wayangnya. Nanti mereka akan buat sendiri tuh kreativitasnya. Nanti storytelling, bagian tim yang storytelling dia bikin skripnya. Nanti yang bagian musik dia terjemahkan tuh dari naskah, dia buat musiknya. Nanti buat lagi. Nah, kebetulan kita musiknya itu pakai khas Jawa Barat. Ada Sunda, ada angklung, kecapi, kendang. Nah, itu jadi kita buat. Jadi orang tuh harapan saya ketika nonton dalam frame ini seperti menonton sebuah layar lebar yang kayak film. Dayang Sumbi bertambah terkejut karena Sinema tradisional gitu ya, apa sebutannya lah pokoknya. Itu orang kayak nonton TV. Wah, ada gerak gambarnya. Terus nanti kalau udah kena UV kan dia jadi terang tuh. Jadi kayak timbul, jadi kayak 3 dimensi. Jadi kalau orang jauh-jauh nonton Finding Nemo 3D ya, di sini juga ada 3D dan orang akan lihat kayak real gitu, kayak 3D. Tokoh-tokoh yang tampil dalam pementasan wayang Yufi sangat khas anak-anak. mencintai anaknya sendiri. Lihatlah tampilannya yang terlihat unik dan bebas nilai. Seperti jembatan dan sungai ini, pondok, dan gajah berwarna pink ini.